Nanti saya mau silaturahmi sama beliau di TikTok kan. Yang mana? Kapan? Oh, siap. Dia memberikan komen tuh kan komen langsung. Oh. Kan Saya senang sama Pak Michael, luar biasa orangnya, luar biasa. Nah, inilah kita hadir diskusi-diskusi seperti ini yang saya suka, Pak. Begitu, biar Bible diberitakan, Al-Quran juga diberitakan. Bukankah Yesus mengatakan, bukan dia yang memilih aku, tetapi aku yang memilih dia, kan? Banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih. Kalau di Islam itu, mayyadihillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Jadi agak-agak mirip-miripnya kita lihat. Siapa yang dibaptis, siapa yang syahadat. Oke, lanjut silakan. Kita lanjut lagi. Jadi sampai di mana itu? Giliran dia. Iya, giliran itu. Oh, oke. Baik, untuk yang pertama Itu tanggapi saja kisah para rasul 4:27. ya, oke. Ini satu-satu itu sebenarnya kan intinya tentang Yesus itu adalah hamba Tuhan. Yesus Iya, betul. Nah, ini adalah sebenarnya menurut saya adalah pandangan namanya cacat analogi fallacy. Ya, di mana cacat analogi ini terjadi karena anggapan dari seorang yang diutus itu selalu harus lebih rendah daripada yang mengutus. Ya, karena kita tahu bahwa Allah itu adalah hanya tauhid, hanya satu pribadi saja. Sehingga kalau mengutus yang lain daripada dia, tentu saja itu lebih rendah karena ciptaan, tidak ada yang selain dia, begitu kan. Nah, tetapi di dalam konsep Kristenan itu karena ada plurality, ada kemajemukan pribadi, sehingga ketika mengutus, dia bukan hanya ketika mengutus nabi itu bisa, yaitu pada makhluk ciptaannya, tetapi dia juga bisa mengutus pribadi yang lain daripada member daripada Allah Tritunggal itu. Ya, jadi sehingga di sini karena konteksnya Yesus yang diutus, jadi dikatakan Yesus adalah hamba Tuhan, Yesus diutus. Ini adalah karena Tuhan sendiri bisa mengutus, karena ini adalah sekali kerangka Kristenan yang memungkinkan ini, karena ada kemajemukan pribadi dalam Allah Tritunggal. Jadi mungkin daripada itu konsepnya mirip, di mana saya melihat falasinya ini adalah karena daripada asumsi mutlak yang diutus itu harus selalu lebih rendah, padahal enggak, ya, tidak selalu. Objeknya itu siapa itu nggak masalah sebenarnya, ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua mungkin Tuhan katanya maha kuasa, tidak maha kuasa. Tuhan itu bisa jadi apa saja, tapi pertanyaannya adalah kan pantas atau tidak. Nah, ini adalah sebenarnya gampangnya bahwa ada seorang pria mengatakan saya menyukaimu, saya mencintaimu. Cuma ngomong doang terus, cuma memberi surat terus, tetapi tidak pernah menghampirinya, tidak pernah mengawininya. Apakah dia benar-benar ini dikatakan di sini? Jadi makanya ketika diklaim Allah itu maha kasih, maha kuasa, kalau tidak turun membuktikan, kalau tidak dengan inkarnasi itu semua atau dengan cara apapun selain daripada Kristen, maka itu sebenarnya tidak konsisten selain daripada hanya di dalam kerangka Kristen saja, dan itu hanya bisa terjadi di tanah ini. Atau bagaimana sudah selesai? Kisah 4:27 tadi. Islam 4:27 ya. Kisah para Rasul 4:27 itu yang ditanggapi. Jadi kalau tidak dituliskan ya, sekarang bertanya waktunya pergi. Iya, enggak apa-apa. Silakan. Nanti berikan waktu lebih dari dia. Kalau ada waktu saya masih ada, bagi dua sudah tidak apa-apa. Oke, baik. 4:27 ya. Yang responsif di atas terkumpul terus. Oke. Ya, ini jadi Kisah para Rasul 4:27. ya. Heros Timotius
bangsa suku bangsa lain. Yesus, hambamu yang kudus dan engkau urapi. Jadi tekankan ini hambamu itu ya. Iya, kan makanya Jadi tadi Yesus perankan hamba itu. ya makanya tadi saya bilang kan kalau di dalam kitab suci sudah menulis bahwa ini adalah polpen. Tapi datang seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah rokok. Nah, ini bagaimana? Nah, ini tertulis Yesus adalah hamba Tuhan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan? Silakan. Gelar Yesus sebagai hamba ini di sini dan yang engkau urapi oleh rohnya ini, itu adalah penggenapan daripada covenant penebusan yang terjadi kekal sekali lagi, di mana Sang Bapa memberikan misi untuk menyelamatkan orang-orang yang untuk ditebus itu kepada Yesus, dan Yesus sebagai hambanya itu taat, dan pekerjaan dia itu melakukan ketaatannya itu ketika di bumi ini 2000 tahun lalu itu telah diselesaikannya itu. Kemudian dia juga ditolong dan diurapi oleh Roh Kudus dan juga dipimpin oleh Roh Kudus. Di Yesaya 42 digambarkan begini contohnya. Nih, hamba Tuhan ya, ini adalah ayat mesianik. Lihat, itu hambaku yang kupegang, pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya, jadi ini adalah ayat yang terjadi di kekekalan. Jadi Yesaya yang menerima wahyu tentang ini, konten tentang lihatlah hambaku yang kupegang, ini dia menerima secercah penglihatan apa yang terjadi di kekekalan, bahwa telah ada ketetapan antara pribadi Allah Tritunggal, di mana sang anak ini ditugaskan memegang jabatan spesial yang tidak bisa diduduki siapapun selain daripada sang anak ini saja. Dan dia sajalah yang mampu menyelesaikannya sebagai hamba ini. Ya, di mana tugasnya itu apa? Menyelamatkan umat manusia, yakni umat pilihannya daripada dosa. Nah, tugas jabatan inilah yang maksudnya dari hambaku yang kupegang, ya, orang pilihanku kepada yang aku berkenan. Jadi pemilihan ini Allah Bapa memilih si anak ini, itu terjadi di kekekalan. Jadi tugas daripada hambaku itu sekali lagi itu tidak meniadakan bahwa Yesus itu harus hanya manusia 100% saja. Tetapi dia adalah Allah yang pribadi kedua yang telah berinkarnasi turun ke dalam dunia. Untuk apa? Ya, supaya bisa mati, dia harus ada tubuh. Ya, itu hanya bisa dilakukan karena itu hanya lewat inkarnasi, supaya dia bisa menjadi representasi umat manusia yang dalam melakukan tugas, menaikkan tugasnya, ya, baik dalam penebusan secara sempurna supaya umatnya bisa bersama-sama kembali di dalam Allah selama-lamanya. Nah, itulah sebenarnya makna di belakang hamba. Gelar Yesus sebagai hamba itu yang dimaksud dalam kerangka Bible seperti itu. Nah, jadi sekali lagi itu mengacu Tuhan mengutus Tuhan. Ya. Tuhan mengutus Tuhan. Tuhan mengutus Tuhan. Oh, ya. Tuhan mengutus Tuhan. Bukan Tuhan selalu harus mutlak hanya manusia saja yang diutus, tapi Tuhan manusia. Ya. Berarti biar kita data di sini berarti fix ya, kalau di Kristen dua Tuhan. Tuhan yang terlihat sama Tuhan yang tidak terlihat. Ya, kan Allah Bapa tidak terlihat kan? Ya, hanya pribadi keduanya. Pribadi kedua yang terlihat. Itu dan terlihat itu pun setelah titik dia inkarnasi. Sebelum dia inkarnasi, dia sama seperti yang pribadi pertama tidak terlihat. Nah, di mana dia inkarnasi itu? Dia inkarnasi ada di ayat mana itu? Coba. Yohanes 1. Ayat 1. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Ya, sebentar ya. Coba. Pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah. Jadi firman itu kita tahu ya. Jadi pada mulanya ini mengacu kepada penciptaan. Belum ada apa-apa. Hanya ada jadinya firman bersama dengan Allah, dan firman itu juga sendiri adalah Allah. Firman ini kalau bisa dikatakan dengan bahasa kita sekarang. Pada mulanya adalah Yesus. Ya. Firman itu bersama dengan Yesus itu bersama dengan Allah. Ya, Yesus itu adalah Allah. Roh Kudus di mana itu? Di sini tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Terdapat di dalam Kejadian 1 nanti kalau dirujuk.
Nah, di sini kan tadi saya sebelum Iya. Lanjut. di ayat 14-nya dikatakan begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, ini di dalam bahasa Yunani aslinya, diam di antara kita ini adalah bertabernakel. Ya, dia firman itu telah berinkarnasi menjadi manusia dan bertabernakel di antara kita. Bertabernakel itu karena di dalam kitab PL mempunyai sejarah adalah tempat khusus di mana Allah menyatakan hadiratnya secara teofani, ya, dengan alat kemuliaannya di tengah-tengah umat Israel. Misalnya di Keluaran 40, saya singkat aja lah mungkin lah ya. Dan kemudian di waktu Kafanan Daud di bait Allah, selesai bait Allah Salomo, kemudian kemuliaan Tuhan memenuhi bait Allah. Nah, di sini sehingga dikatakan firman itu diam di antara manusia, karena dia menjadi manusia. Itu artinya Allah itu sendiri hadir di tengah manusia. Nah, jadi inilah adalah konsep yang diajarkan inkarnasi daripada Alkitab sesuai pertanyaan daripada Pak Odi. Siap. Berarti merujuk kepada Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Nah, di situ kalau mau bilang bagaimana, tetap dua Tuhan harusnya, karena ada dua keberadaan yang tidak terlihat dan keberadaan yang terlihat. Coba, yang menjadi manusia ini Bapa atau firman Bapa? Itu adalah false dilemma fallacy, karena optionnya tidak ada satupun daripada yang ditawarkan alternatif tadi. Firman itu bukan Bapa. Firman itu di sini dikatakan Allah yang pribadi kedua. Iya, saya tahu. Yang saya tanyakan, yang menjadi manusia itu Bapa atau firman Bapa? Coba sekali lagi pertanyaan. Yang menjadi manusia itu Bapa apa firman Bapa? Karena itu Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu firman Bapa atau Bapa? Karena begini, Pak. Kenapa disatukan firman Bapa? Karena di sini hanya firman saja. Iya, karena di sini tertulis firman itu telah menjadi manusia. Kalau kita bilang satukan firman Bapa telah menjadi manusia, berarti Bapa juga mengikut menjadi manusia. Karena yang menjadi manusia ini cuma firman-Nya saja. Pada mulanya adalah firman. Firman itu apa kalau menurut Anda? Perkataan. Nah, tadi sudah dijelaskan ada dua. Iya, ada dua. Iya, ada dua kata. Bisa ucapan, bisa juga menuju pada pribadi. Pribadi. Ya, seperti dalam Yohanes 1 ini. Iya. Nah, berarti Yohanes 1:14 ini pribadinya. Yang pribadi yang kedua. Pribadi kedua. Oke. Nah, di sini saya tanya sama Anda, Pak Pendeta Michael, Yohanes 1:14 yang menjadi manusia itu firman Bapa atau Bapa? Tuh. Karena di situ ada dua keberadaan loh. Tidak bisa dijawab. Tidak bisa dijawab. Oke. Jika firman Bapa, apakah firman atau Bapa yang menjadi manusia, itu bisa dijawab. Iya. Secara mutlak adalah firman lah yang menjadi. Iya. Jadi tidak bisa digabung firman Bapa karena tidak ada konsep seperti itu di dalam. Oke. Baik, saya tanggapi ya, Pak ya. Seharusnya begini, Pak ya. Kalau kami di dalam Islam, Pak, kalau kami di dalam Islam itu, ketika firman Allah Subhanahu wa taala nuzul menjadi Al-Qur'an, itu kami satu orang Islam pun tidak pernah menuhankan Al-Quran. Padahal kami tahu itu firman Tuhan. Tidak ada satu orang Islam pun yang menuhankan Al-Quran. Padahal mereka tahu firman Allah itu nuzul menjadi Al-Quran. Tetapi tidak ada seorang pun yang menuhankan Al-Quran dari kalangan Islam. Tetapi mereka jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, seharusnya di dalam kekristenan begitu. Ketika firman itu nuzul menjadi manusia, firman Bapa nuzul menjadi manusia, bukan manusia itu yang dituhankan, melainkan kalian jadikan manusia itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Tuhan. Karena Yesus sendiri mengatakan, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Nya itu merujuk kepada siapa?
Hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Kan? Makanya saya ambil. Ini di Kisah Para Rasul 4 nomor 27 itu kan sudah jelas. Telah berkumpul Herodes dan hamba-hamba suku bangsa. Mereka melawan hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Kalau sudah dikatakan hamba, bagaimana bisa Pak Michael mau menjelaskan menjadi Tuhan? Begitu. Karena di dunia, di alam semesta ini cuma dua, pencipta dan ciptaan. Kalau Yesus bukan pencipta, berarti dia juga berarti kalau Yesus bukan pencipta, berarti dia ciptaan. Kalau Yesus ciptaan, berarti dia bukan pencipta. Tidak mungkin di tengah-tengah. Makanya di Lukas 2 nomor 11 itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ini konsekuensi yang Pak Pendeta terima ketika meyakini bahwa yang lahir itu Tuhan. Satu, Tuhan pernah jadi bayi. Tapi kalau kita mau kaji, kita mau belajar, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Kristus ini yang diurapi Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Kristus yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi dia utusan Tuhan. Makanya kami orang Islam itu sangat percaya dia sebagai utusan Tuhan bagi Bani Israel. Pak Pendeta percaya dia sebagai utusan Tuhan dan Tuhan. Jadi kita ini sudah sama-sama percaya. Saya sebagai Islam percaya dia sebagai utusan Tuhan. Pak Pendeta percaya dia sebagai Tuhan dan utusan Tuhan. Buktikan kepada saya berlandaskan data kalau Yesus adalah Tuhan. Contoh. Apa yang Pak Pendeta ikut dari Kristus? Perkataan, perbuatan, atau pengajaran, atau tiga-tiganya? Ya. Apa yang Pak Pendeta Michael ikuti dari Yesus? Perkataan, perbuatan, pengajaran, atau tiga-tiganya? Saya bukan hanya mengikuti Yesus, tetapi mengikuti ketiga pribadi dari Allah Tritunggal itu. Kristus artinya apa? Pengikut tiga pribadi apa pengikut Yesus? Kristus artinya? Kristus adalah Kristen artinya apa? Kristen. Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Kristus artinya apa? Betul. Yang diurapi oleh siapa? Roh Kudus. Oleh Tuhan atau bukan? Coba. Tuhan. Berarti kalian pengikut manusia yang diurapi Tuhan. Benar? Itu konsekuensi yang terima, tidak boleh diputar. Coba Pak Michael fokus. Kristen pengikut Kristus. Kristus orang yang diurapi Tuhan. Berarti Kristen ini adalah pengikut orang yang diurapi Tuhan. Nah, apa yang kalian ikuti dari dia? Atau begini, Pak Michael itu agak berat itu. Kita singkirkan dulu itu. Pak Michael pengikut Yesus atau tidak? Iya. Oke, pengikut Yesus. Pengajaran Yesus ikut? Iya. Oke, carikan saya satu dalil di mana pengajaran Yesus kepada murid-murid mengajarkan bertuhan kepada dirinya. Itu didapatkan daripada apa yang diperbuatnya dia. Pakai dalil, saya butuh dalil. Ada dalil tidak? Carikan dalil di dalam kitab suci Anda di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya. Silakan. Jadi ketika Kristen membuat suatu doktrin atau menarik suatu doktrin daripada ekstraknya daripada kitab suci, dia tidak selalu harus apa yang dikatakan secara spesifik, tetapi juga apa yang bisa tersirat di dalamnya. Tidak. Biar saya catat, ada dalilnya tidak? Itu Timotius 3 ayat 16-17. Itu Paulus, Timotius. Pengajaran kan pengikut Kristus apa pengikut Paulus? Yang saya tanyakan, Anda mengatakan Anda pengikut, Anda kan Kristen. Ini distraction, itu adalah red herring karena ini distraction. Saya harus selesaikan dulu tadi. Oke, siap. Mohon maaf, siap, lanjut. Siap. Oke, siap. Siap, lanjut. Iya. Bahasa Indonesia ini saja di bibir kita terputar-putar, apalagi bahasa Inggris, Pak. Dikacaukan, dialihkan dengan baru tadi kan dikatakan mau ditanya mau minta pembuktian, katakan
Yesus itu Tuhan mana kan? Bukan, saya minta dalil di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya menuhankan dirinya. Itu. Mengatakan Yesus menuhankan dirinya. Pengajaran Yesus kepada murid-muridnya menuhankan kepada dirinya. Dalilnya mana? Sehingga sampai sekarang Kristen itu adalah Kristen menyembah kepada Yesus, bertuhan kepada Yesus. Kan Kristen ini adalah pengikut Kristus. Pasti yang kalian ikuti perkataan, perbuatan, pengajaran. Kan? Nah, adakah tidak pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya? Banyak. Banyak. Satu saja, jangan banyak. Satu saja. Yang paling sering lah Yohanes 3 tadi. Sudah habis. Ya, waktunya sudah habis. Waktu saya masih lebih kah? Iya. Ya, silakan bagi dua saja sama. 22 menit. Iya, bagi dua saja, satu orang 10 menit. 12, 11. Ya, bagi dua saja biar Pak Michael, Pendeta Michael ambil waktu saya. Kita bagi dua waktulah saya begitu. Oke, di sini dikatakan Yohanes 19 kita tahu ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Ya, sebab Allah telah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan orang yang sesuai. Tapi di ayat 18 dikatakan barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Ya, barang siapa tapi dikatakan tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam anak tunggal Allah. Sehingga percaya kepada Yesus ini ya, itu adalah mutlak ya, yang istilahnya tindakan daripada setiap murid Kristus ini ya, yang di dalam hubungannya dengan Tuhan ya. Jadi di sini tadi ditanya satu ayat ya, ini ayatnya seperti contoh. Tapi bukan berarti menuhankan, di mana Kristus menuhankan bukan berarti di mana dia sebelumnya manusia, kemudian Yesus itu kemudian menjadi Tuhan, sifatnya menjadi Tuhan. Itu bukan yang di dalam konsep kekristenan, di mana sebenarnya dia sudah ada sejak kekekalan sesuai Yohanes 1 tadi, dia berinkarnasi, mengambil rupa manusia, dia tetap jadinya Tuhan manusia sampai selamanya. Jadi itu menuhankannya dengan catatan asumsi seperti tadi. Yang Pak Roding minta itu satu ayat kan kepada para muridnya dia itu Tuhan. Dan saya kira yang Pak Roding maksud dengan Tuhan itu Allah ya. Iya. Allah. Karena tadi kan. Jadi bukan Tuhan. Iya. Allah, tapi God. Enggak, karena tadi kan Anda mengatakan Allah anak, Allah Bapa, ya. Kan? Nah itu, makanya saya ambil analogi tadi. Ya. Ada banyak yang dia mengatakan I am sebelum Abraham. Mereka ini konteksnya lagi berdebat ya, dengan orang-orang yang menolak dia pada waktu itu. Dan lebih dari ini maksudnya itu adalah I am, itu adalah sebutan nama diri I am, itu adalah sebutan nama diri
daripada Tidak asli, bilang tidak asli. Seperti 1 Yohanes 5 nomor 7 kan. Ternyata ini ayat sisipan. Aslinya tidak ada. Nah itu. Karena yang Tuhan lihat itu adalah kita punya kejujuran. Begitu kan. Jadi sama tadi. Bolehkah tidak Tuhan jadi manusia? Boleh. Kalau berbicara boleh. Dia maha kuasa. Tapi dalilnya mana? Tidak ada dalil di Al-Quran. Kan? Bahkan kalau di Bible saja bilangan 23 nomor 19 Allah bukanlah manusia, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Kalau di Islam itu lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Makanya banyak ayat-ayat yang saya ketemukan di dalam Bible. Contoh Yesus mengatakan, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Di dalam Islam innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu saya percaya. Kan? Saya percaya. Nah, apakah di Islam ada? Ada. Kul hadihi sabili adu'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku, jalan yang mengajak orang taat kepadaku dengan petunjuk, dengan basiro, dengan petunjuk. Mengajak apa? Mengajak taat kepada Allah. Karena di dalam Al-Quran itu waman asanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak taat kepada Allah. Apakah di Bible ada? Ada. Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Makanya itu Pak Michael, di dalam Islam itu di Quran surah Al-Imran ayat 31 dikatakan begini Pak. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuampuni dosa-dosa kalian. Nah, saya tanya sama Pak Michael ini dari hati ke hati nih Pak. Jika dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, tempat kita di mana? surga. Ya sudah, asyhadu. Jadi surga kan? Tuhannya yang mana ini yang harus kita Tuhannya yang mana? Nah, Tuhan yang satu apa Tuhan yang satu esa apa Tuhan yang tiga pribadi? Kan sampai sekarang Pak Michael belum bisa buktikan sama saya. Di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya? Kan? Itu tadi Yohanes 8. Aku ada sebelum Abraham ada. Ya, dari perkataan itu dinilai paling kenapa harus memilih Allah Islam gitu. Iya, karena Allah Islam. Oke. Kenapa Allah Islam adalah Allah yang sejati? Karena Allah Islam itu adalah Allah seluruh alam, seluruh manusia. Allahnya Yesus, Allahnya Musa, Allahnya Nabi Muhammad, Allah kita semua. Begitu. Allahnya kita semua itu. Dan dialah kan pasti yakin. 1 Timotius 6 nomor 16. Anda yakin bahwa Allah itu tidak terlihat? Kan? Sama juga saya yakin tidak terlihat. Cuma keyakinan kita berbeda itu ketika Anda mengatakan Allah itu berinkarnasi. Nah, itu tidak ada di dalam Islam itu. Begitu. Allah tidak butuh inkarnasi siapa. Kalau dia betul-betul mau datang, dia datang sendiri. Wong dia maha kuasa. Buat apa lagi dia harus merendahkan diri, dia harus begini, dia harus begini. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah bermuncul yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia, itulah si penyesat dan antikristus. Coba, Anda meyakini Yesus datang ke dunia sebagai manusia apa Tuhan? Nah, ini pertanyaan ini nih. Kita ngopi dulu lah, kita rehat dulu. Silakan, statement Anda sampaikan. Baik. Konklusi saya pendek juga sih. Dari saya pihak Kristen, Protestan tak meyakini Allah Tritunggal adalah Allah yang sejati, Allah yang esa, dan sukar meyakini Allah Islam adalah Allah yang sejati. Karena tadi dari perdebatan kami
bahwa daripada titel Maha Pengasihnya itu menunjukkan kedaulatannya, tidak merefleksikan sesungguhnya bagaimana mengasihi itu, bagaimana dia mengasihi sih sebelum dunia dijadikan, ya, dan tidak konsisten dengan atribut Maha Kasihnya dia, dan juga ketidakperubahannya dia, dan juga sukar dipercaya dia adalah Maha Kuasa karena dia tidak mampu, ya, turun menjadi manusia, dia tidak mampu, ya, juga bersuara secara langsung pada manusia aja bisa gitu. Dan juga kenapa juga Allah itu yang di agama Islam tidak mendekat begitu, tidak mendekat juga. Apakah itu tidak mampu? Kalau tidak mampu itu menyatakan dia sendiri. Tetapi dalam Kekristenan itu dia lakukan itu, dan itu menunjukkan suatu bukti yang kuat, ya, bahwa semua ini kedekatan itu hanya bisa dirasakan hanya di dalam kerangka keyakinan Kristen. Jadi mungkin itulah kesimpulan dari saya kenapa dalam Kekristenan lah itu yang sejati dan konsisten, ya, atribut-atribut lainnya dan sempurna. Demikianlah statement conclusion dari saya. Siap. Iya. Pak Rodin butuh istirahat ya. Apa? Iya. Palingan mau cari ngopi, tempat ngopi saja dulu. Iya. Oke. Ya, nanti jam berapa kita lanjut lagi Pak Budi? Berapa? Ya, 1 jam lah kita rehat. 1 jam lah ya. Iya. Oke. Saya setengah jam dah. Kenapa? Nanti kalau saya palingan keluar cari ngopi saja dulu. Ada saya cari seputaran sini saja kan? Begitu. Punya kendaraan? Ada kendaraan. Oh, ada ya. Ada kendaraan. Di mana dekat sini ada? Mungkin ada di sebelah situ tadi di. Ya? Bawah ada snack. Oh iya, ada snack di bawah. Ada snack di bawah. Iya, di bawah ada snack. Iya. Oke, memang saya harus ngopi karena otak berjalan mesti ngopi. Kalau warung kopi mungkin sekitar sini bisa, Iya, bisa. jalan kaki. Ada di sebelah tadi saya lihat. Jalan kaki aja. Ya. Saya turun dulu ya. Iya. Cari ngopi dulu. Pak Michael. Pak, ya. Terima kasih ya Pak Dodi. Iya. Sungguh pengalaman berharga. Hah? Budi juga menyediakan dari Sekali. Oh, itu ini. Mana? Mana?